Hai, selamat datang di Berita Heboh. Jika dilihat secara kasat mata, untuk kekuatan militer Indonesia dengan pihak luar negeri memang jauh berbeda. Pada dasarnya, di mana luar negeri lebih canggih dan lebih berkompetensi dalam pembuatan alat militer. Eits, tapi kalian semua salah sangka ternyata guys. Bahkan pihak Belanda saja kaget dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Indonesia. Mereka menganggap Indonesia sangat mampu untuk menandingi semuanya dengan sangat mudah. Seperti apa ya perbandingannya antara Indonesia dengan Belanda? Jadi penasaran nih Mimin? Berikut 5 kekuatan militer Indonesia versus Belanda yang menakutkan. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Number 5. Angkatan Darat. Jika membandingkan militer Indonesia dengan militer Belanda, rasanya itu sesuatu hal yang lucu sih ya. Karena jika kita lihat sejarahnya, militer Belanda dulunya dianggap monster oleh pihak Indonesia lantaran pernah menjajah Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Dan hal tersebut terbukti bahwa Belanda militer lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Tapi, apakah saat ini militer negeri tulip masih sehebat dulu guys? Belum tentu ya, karena mengingat data yang disusun oleh Global Firepower, Belanda saat ini sedang berada di peringkat 37 di dunia, sedangkan Indonesia sendiri berada di peringkat 16 loh. Widih, baru tahu ya kita? Hihihi. Keseringan baca atau gimana nih? Mimin kok gaptek banget? Awal-awal, yuk kita awali dulu pembahasannya dengan Angkatan Darat ya guys. Dimana angkatan inilah yang sering kali diketahui oleh banyak orang, terutama untuk masyarakat Indonesia. Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat atau yang disingkat dengan TNI AD merupakan salah satu bagian dari TNI yang memiliki tanggung jawab atas amannya fungsi pertahanan Republik Indonesia. Untuk Kepala Staf Angkatan Darat saat ini siapa hayo? Ada yang tahu nggak? Yaitu Jenderal Andika Perkasa. Meski banyak yang sering kali meremehkan TNI AD, namun perlu kalian ketahui jika mereka ini tidak bisa dipandang sebelah mata loh. Hingga saat ini TNI AD sudah mempunyai ribuan bahkan jutaan prajurit yang terlatih tersebar di seluruh Indonesia. Alat kemiliteran juga tak luput mereka miliki seperti tank, ribuan kendaraan lapis baja, ribuan kendaraan taktis, dan puluhan peluncur roket. Sedangkan di Belanda sendiri, militer TNI AD di sana dianggap main-main. Untuk jumlah personil saja, sudah jelas Belanda kalah dengan Indonesia. Tidak hanya itu saja ya guys, untuk alutsista yang dimiliki juga tergolong sangat minim. Bahkan yang diketahui jika Belanda itu tidak memiliki alat peluncur roket loh. Number 4. Angkatan Udara. Nah guys, dari Angkatan Laut dan Darat sudah dipastikan Indonesia lebih unggul. Gimana ya dengan Angkatan Udaranya? Akankah Belanda yang akan lebih unggul guys? Angkatan Udara Belanda mendapat julukan Koninklijke Luchtmacht. Lembaga ini berada dalam komando Letnan Jenderal Sander Striegert. Ini cukup kuat. Untuk urusan alutsista, Belanda lebih unggul karena memiliki jumlah jet tempur yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Hal itu mulai terlihat jelas sejak tahun 2018 silam. Bahkan di tahun 2022 nanti, pihak Belanda sudah memesan jet tempur untuk generasi kelima. Tidak tanggung-tanggung, mereka sampai memesan hingga 50 unit dan ratusan F-16 yang hingga sampai saat ini masih dioperasikan. Meski saat ini TNI AU bisa dibilang kalah dengan Belanda, namun pada intinya mereka ini tidak bisa dipandang sebelah mata loh sahabat. Prajurit yang berada di bawah pimpinan Jenderal Ajar Prasetyo ini juga dilengkapi dengan alat alutsista yang sangat mumpuni. di mana alutsista itu berfungsi sebagaimana fungsinya masing-masing.
Meski demikian, beberapa waktu yang lalu, Menham Prabowo Subianto sempat melirik alutsista udara jet tempur buatan Prancis. Bahkan dalam beberapa waktu yang dekat ini, pihak Indonesia akan memboyong alutsista U-25. Tentunya, hal itu akan membuat kekuatan militer Indonesia semakin superior ya sahabat. Jadi kalian tidak perlu risau lagi akan tersaingi dengan negara lainnya. Number 3. Pasukan elit. Untuk Indonesia, hingga pembahasan ini sepertinya masih 2-1 ya guys. Jadi, untuk urusan pasukan elit militer, Indonesia tidak perlu diragukan lagi ya. Seperti yang kalian tahu guys, jika pasukan elit militer di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yakni Angkatan Laut, Darat, dan juga Udara. Dari ketiga bagian itu, memang sudah dibagikan masing-masing fungsi dan matranya. Bahkan, untuk pasukan elit ini sudah diakui dan ditakuti oleh pasukan elit lainnya di dunia. Salah satu pasukan elit yang menghasilkan prestasi yakni Kopassus Tontaipure. Sedangkan untuk Belanda sendiri hanya memiliki pasukan elit khusus yang bernama The Set Kropaslis atau KST. Bahkan bisa disebutkan, jika KST ini memiliki kekuatan militer dan pertahanan yang lebih kuat dibandingkan dengan tentara militer pada umumnya. Bisa dibilang kualifikasinya itu hampir sama dengan pasukan elit di Indonesia. Karena untuk segi personil saja, Belanda kalah ya guys. Bahkan bisa dikatakan jika 1:100 gitu sih. Number 2. Kendaraan tempur. Jika TNI semua sudah kita rangkum dan bahas, tak lengkap rasanya jika kendaraan tempurnya juga tidak dibahas. Adapun alat tempur yang dimiliki oleh Indonesia, diantaranya adalah Sukhoi S-35, pesawat CN-5520, helikopter AS-565MBA, pesawat perusak rudal Isuzu MBA 4x4 Kenbrow, TRT-47, Kia KM250, tank amfibi Alligator, dan masih banyak lagi lainnya. Ada juga deretan Komodo 4x4 water cannon dan harimau tempur tank. Di Belanda juga tak kalah dengan Indonesia. Di sana juga terdapat alat tempur yang mumpuni, seperti tank, kendaraan lapis baja, Alti-Regera, dan Alti-Remedan. Tidak hanya itu saja, ada pula jet tempur F-5, pesawat A350mm, YPR-765, Box Selfinax, Mercedes-Benz Q, dan masih lagi banyak lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu ya guys. Number 1. Angkatan Laut. Nah, jika Angkatan Daratnya sudah kalah tenor, semoga saja untuk Angkatan Lautnya tidak demikian ya sahabat. Panglima dari tentara AL Belanda adalah Letnan Jenderal Rob Verkerk. Di bawah kepemimpinan beliau, Tentara Laut Belanda memiliki 1.000 pasukan aktif dan 850 pasukan cadangan. Jika dilihat dari alutsista yang dimiliki oleh Belanda, memang Belanda saat ini mempunyai alat tempur berupa kapal. Sepertinya garang dan menakutkan ya. Namun hal itu tidak begitu adanya, karena pada dasarnya alat tempur itu hanya bermodalkan tampang saja. Sedangkan untuk TNI AL yang berada dalam bawah kepemimpinan Laksamana TNI Yudhoyono Margono, sudah dipastikan jika Angkatan Laut ini lebih unggul dibanding dengan Belanda. Dilihat dari alutsista yang dimiliki saja, pastinya Anda sudah bisa mengira ya. Berbagai macam alutsista Angkatan Laut terpajang dan jumlahnya lebih unggul. Meski tahun ini TNI AL sedang berduka atas kapal 402 Nanggala, namun keanggotaannya masih bisa ditandingi loh.